Saat pulang ke rumah, wanita itu terkejut melihat beberapa polisi berdiri di depan pintu apartemen. Dari pemilik rumah, ia baru tahu bahwa tetangga di sebelahnya, seorang pria muda berusia 20-an, telah meninggal dan jasadnya baru ditemukan setelah seminggu. Ketika ditanya apakah ia mengenal almarhum, ia hanya bisa menggeleng sambil merasa sedikit bersalah. Sebenarnya, mereka berdua sama-sama orang yang tertutup dan jarang berinteraksi. Sekilas, ia membayangkan jika suatu saat ia meninggal di kamar ini, mungkin nasibnya akan sama. Ditemukan lama setelahnya, Jin Ah 24 tahun, sudah 2 tahun hidup sendiri sejak meninggalkan rumah. Rutinitasnya hanya berkisar antara kantor dan kamar kos. Berangkat dan pulang kerja ia selalu memakai earphone. Di bas matanya tak lepas dari ponsel. Malam hari, ia tak pernah keluar lagi. Hanya makan sendirian sambil menonton acara TV. Tak pernah berkencan, tak punya teman. Dan hari-harinya terasa seperti salinan satu sama lain. Bahkan siang hari pun tirai kamarnya selalu tertutup, membuat ruangannya gelap gulita. Pekerjaannya sebagai customer service membuatnya terbiasa bersikap datar, melayani pelanggan tanpa menunjukkan emosi. Sikap seperti mesin itu semakin membuatnya mati rasa. Hingga suatu hari, atasannya meminta ia membimbing seorang mahasiswa magang. Refleks ia menolak karena lebih nyaman berbicara lewat telepon daripada bertemu langsung. Tapi akhirnya ia mengalah. Akhir pekan, ayahnya memanggilnya pulang untuk membicarakan warisan rumah. Menurut surat wasiat, rumah itu untuk Jin Ah. Namun sejak bekerja ia memilih tinggal terpisah. Ayahnya, yang kesehatannya semakin menurun, berharap Jin Ah mau kembali tinggal bersamanya. Namun Jin Ah hanya diam. Lalu tanpa banyak pikir menandatangani pembatalan warisan. Ia pergi seolah menghindar, mengingat masa lalu ketika sang ayah berselingkuh dan meninggalkan keluarga. Sejak itu, ia tidak pernah punya rasa sayang padanya. Minggu berikutnya, mahasiswa magang bernama Su Jin mulai bekerja. Wajahnya ceria, sifatnya polos seperti anak kampus. Jin Ah memintanya duduk dan mengamati, namun Su Jin malah sibuk membersihkan meja dan cermin. Saat makan siang, Su Jin mengajaknya makan bersama. Jin Ah menolak halus, tapi Su Jin tetap mengikuti. Dari situ, Jin Ah sadar bahwa meski sama-sama kesepian, Su Jin masih berusaha keluar dari keterasingan, sementara dirinya memilih menutup diri. Rasa tak percaya yang terbentuk sejak kecil membuat Jin Ah enggan membangun hubungan dekat. Dalam hati, ia ingin ada seseorang yang mengulurkan tangan, tapi ia selalu menekan perasaan itu. Hingga Su Jin datang, ia mulai melihat keinginannya sendiri. Suatu pagi, Su Jin bercerita bahwa ia sulit tidur semalam, merasa mendengar bunyi telepon. Jin Ah hanya menanggapi santai, mengatakan itu efek pekerjaan, tanpa berusaha menghibur. Bagi Jin Ah, menunjukkan kepedulian bukan hal mudah. Malamnya, Jin Ah pulang ke apartemen sepi seperti biasa, lalu membuka ponsel untuk memantau rekaman kamera tersembunyi di rumah ayahnya. Satu-satunya cara ia menjaga ayahnya, ia melihat ayahnya tampak bahagia, sering makan bersama tetangga dan tertawa hingga larut. Jin Ah tak habis pikir, bagaimana ayahnya bisa hidup tanpa rasa bersalah, sementara ia sendiri tak pernah merasa damai. Keesokan harinya, Su Jin tak masuk kerja. Tanpa memberi kabar, ia memutuskan berhenti. Jin Ah merasa kosong, ia sudah mulai terbiasa ada yang menemaninya. Kini, kesendirian kembali menyelimuti, dan ia tidak tahu harus berbuat apa.